Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya.
Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari ini Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di atas mezbah-Mu. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu. Dan kami mau memberikan persembahan pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu. Biar Tuhan apa yang kami naikkan ini menjadi bau-bau yang harum di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau belajar satu lagu baru. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, Lord. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the good.
terjadilah, terjadilah. Oh, yes Lord, Shikaralabayase.
hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuliakan-Mu, kami mau terus mengagung-agungkan Engkau. Lebih lagi Tuhan, urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Biar anggur yang baru tercurah dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga dipenuhi dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru, bahkan gandum yang baru tercurah dalam nama Yesus atas hidup kami. Haleluya! Serukan sama-sama, katakan amin. Glory, haleluya. Biarlah langit dan bumi terus memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kita orang kudusnya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi
Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan sekali lagi, katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
Kami buka telinga kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oh, Rabasyana Rabata Karalapa. Haleluya, haleluya. Oh, Rabasyana Takarabata Karalapa. Oh, Rabasyana Takarabata Karalapa. Biar setiap kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan pagi ini. Haleluya. Rabasyana Takarabata Karalabata Karalapa. Oh, Rabasyana Takaralapa. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri buat setiap kami. Kami kalau ada sampai hari ini dan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu hidup kami semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terus pimpin kami, berkati kami, lindungi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk melewati hari-hari kami ya Tuhan. Biar kami tetap on the track, ada dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau tanggalkan segala keakuan kami, pengalaman kami Tuhan yang dibangun dengan pikiran manusia. Kami mau tundukkan hanya kepada firman Tuhan. Kami mau tundukkan hanya kepada pikiran Kristus. Biar hari ini kami diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Bicaralah buat setiap kami, buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami mau buka hati hari ini ya Bapa, untuk diberkati oleh firman Tuhan. Berbicaralah Bapa buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengucapkan saya bersuka cita. Saya selalu bergairah, bersemangat bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali. Walaupun secara virtual online, tapi saya percaya semuanya sehat, diberkati Tuhan dalam anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya persilahkan kembali Bapak Ibu Saudara boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan perenungan saya melihat keadaan situasi yang mungkin buat beberapa orang menjadi hal-hal yang sangat mengganggu kehidupan kita, saudara. Kita ada di dalam masa-masa yang gak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat perubahan keadaan hari-hari ini, tatanan kehidupan manusia semuanya mulai berubah. Cara bekerja mulai berubah. Cara beribadah gereja juga mulai berubah semuanya. Artinya kita ada di dalam masa-masa yang gak mudah. Butuh yang namanya adaptasi. Katakan sama-sama dengan saya, adaptasi saudara. Kita akan diperhadapkan ke depan ini dengan banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi saudara, tantangan itu akan menjadi sebuah kesempatan ketika kita punya respon yang benar. Saya ulang ya. Ketika kita punya respon sikap hati yang benar, kita mampu melihat tantangan menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa, saudara. Tantangan yang sedang kita hadapi sama-sama hari-hari ini, bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai di bangsa-bangsa. Virus belum selesai, belum krisis ekonomi, perubahan cara bisnis, manajemen keuangan, usaha, semua berubah. Berarti tantangannya nggak mudah, saudara. Pertanyaan saya begini, Anda rindu nggak mengalami kemenangan? Ketika ketemu tantangan, ketemu masalah, ketemu pergumulan yang sedang Anda hadapi. Ini yang paling penting, saudara. Buat orang-orang yang percaya, harusnya kita bisa tahu apa itu yang namanya kemenangan, saudara. Hari ini saya percaya kita semua sama kalau dikasih pertanyaan. Rindu nggak kita menang menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita? Semuanya pasti angkat tangan semuanya. Haleluya ya. Hari ini kita akan belajar. Ada rahasia kemenangan yang kita bisa gali yang tertulis di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Siapkan Alkitab kita, handphone kudus kita yang ada Alkitabnya.
di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-45 sampai ke-50. Saya terlalu yakin dan percaya semuanya udah pernah dengar kisah ini. Biarlah kisah ini boleh kembali merefresh kita, memberikan kekuatan buat saudara dan saya, dan bahkan waktu Anda mengambil keputusan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan sesuai dengan firman Tuhan. Yang siap mengalami kemenangan katakan amin. Di sini berikutnya tentang perkelahian Daud dengan Goliat, saudara. Sebetulnya ayatnya di pasalnya yang ayat yang ke-40 sampai ke-50. Saya nggak usah baca semuanya, saya baca di ayat 45 sampai ke-50 saja Bapak Ibu Saudara. Kalau di rumah pengen baca sama-sama dengan saya boleh, puji Tuhan. Alkitab berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat yang berikutnya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Katakan sama-sama dengan saya, di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini perkataan iman yang luar biasa. Ayat yang berikutnya, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenal dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Ayat yang terakhir, saudara. Demikian pula Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sampai sejauh ini saya percaya kita semuanya udah dengar peristiwa kisah tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, saudara. Ini sebuah pertempuran, sebuah tantangan yang gak mudah. Saya coba kita merenungkan sebentar, saudara. Menurut penelitian penulis-penulis Alkitab, para ahli-ahli teologi ya, saudara, Goliat ini adalah satu makhluk manusia orang Filistin, tinggi-tingginya kira-kira sekitar 3 meter lebih, saudara. Dia udah terlatih perang, dia udah punya pengalaman bertempur, badannya kekar, senjatanya cukup besar. Bahkan dikatakan begini, dia ini termasuk manusia raksasa. Kalau kita coba bandingkan dengan pribadinya Daud, Alkitab berkata demikian, saudara. Daud ini anak yang masih muda, bahkan mukanya masih kemerah-merahan. Mungkin kemungkinan bisa umurnya 13-14 tahun kira-kira menurut saya. Berarti anak ini masih anak jisi, usianya masih sangat-sangat muda. Kalau kita merenungkan baik-baik, saudara, pertandingan atau perkelahian antara Daud dengan Goliat ini jelas pertempuran yang gak seimbang, saudara. Betul gak, saudara? Udah jelas gak seimbang. Yang satu tentara, udah biasa perang, punya strategi, punya pengalaman, ototnya dilatih setiap hari. Sementara Daud masih muda, kemerah-merahan, gak pernah yang namanya mengalami pertempuran di medan perang, saudara. Jadi kalau saya mau merenungkan begini, saudara, kalau kita membandingkan pertempuran ini, saudara, ini jelas pertempuran yang gak sangat berimbang sekali. Sebuah kasus, sebuah permasalahan yang cukup berat.
Dalam konteks ini saudara, orang Filistin ini mengolok-ngolok bangsa pilihan Tuhan selama 40 hari. Dikatakan begini kalau pakai bahasa bebas saya. Hari ini jikalau ada satu orang yang bisa mengalahkan saya, ini kata Goliat, seluruh rakyat saya akan tunduk menjadi budak kalian semuanya. Mana katanya kamu punya Allah? Mana katanya kamu punya Tuhan? Tunjukkan kepada saya. Kalau sampai kami kalah, saya akan tunduk jadi budak kamu. Kalau kamu gak bisa mengalahkan saya satu orang ini, semuanya akan menjadi budak-budak kami semuanya. Ini sebuah permasalahan yang cukup rumit, saudara. Pasukan Israel bukan pasukan yang biasa. Mereka punya daya tempur, tapi pada waktu konteks ini, saudara, mereka betul-betul mengalami yang namanya ketakutan. Tapi yang luar biasa begini, Alkitab mencatat dalam cerita yang kita baca tadi ini, saudara, akhirnya Daud mampu mengalahkan Goliat yang super tinggi 3 meter, punya pengalaman perang. Rahasia kemenangan apa yang kita bisa pelajari dari pribadinya Daud, saudara? Saya mau sampaikan ada 2 hal. Katakan sama-sama dengan saya, ada 2 hal. Ketika dia menghadapi masalah, yang pertama yang dilakukan begini, saudara, fokus kepada Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, fokus kepada Tuhan. Ayat 45 dikatakan demikian. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, dengan senjatamu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ini bicara tentang fokusnya sama Tuhan. Bapak ibu saudara, ini mudah nggak saudara? Nggak mudah saudara. Coba kalau kita bandingkan dengan pribadi kita hari ini. Anda sedang punya masalah apa? Mungkin Anda sedang bergumul dengan bisnis saudara. Mungkin Anda sedang bergumul dengan pekerjaan saudara. Berjuang untuk kembali beradaptasi. Untuk survive menghadapi hidup ini. Atau mungkin sedang berjuang dengan usahamu. Atau mungkin kau sedang berusaha dengan pekerjaanmu. Dengan keluargamu atau dengan sakit penyakitmu. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Bapak ibu saudara. Manusia itu biasanya saudara ya, nggak semuanya. Biasanya waktu dia menghadapi sebuah permasalahan, dia berpikir masalahnya itu lebih besar dibandingkan Tuhannya. Hari ini kita akan belajar kepada pribadinya Daud. Daud fokusnya sama Tuhan, bukan kepada masalahnya. Orang yang fokusnya sama Tuhan, itu begini saudara, cara pandangnya dia itu beda. Katakan sama-sama dengan saya, cara pandangnya itu beda. Kalau kita perhatikan peristiwa ini saudara, Daud anaknya muda kemerah-merahan, mungkin kayak saya begini saudara ya. Kemudian bertempur melihat sosok yang tingginya 3 meter saudara. Saya lagi menganalogikan ini. Kalau saya jadi Daud melihat orang yang gedenya 3 meter, bawa tombak lembing, tamengnya besar-besar, ototnya kuat, saudara. Untuk berusaha fokus sama Tuhan memang gak mudah, saudara. Tapi Daud mengajarkan buat kita begini, dia mengubah cara pandangnya. Katakan sama-sama dengan saya, mengubah cara pandangnya. Fokusnya bukan melihat musuhnya, tapi fokusnya cuman hanya kepada Tuhan. Gak sedikit orang-orang gagal di sini, saudara. Bapak nggak ngalami, saya punya masalah berat, saya punya pergumulan lagi rumit pak, masalah keuangan, bisnis, keadaan seperti ini pak, hari-hari ini, mencoba ini gagal, mencoba ini gagal. Ketika mengalami beberapa kegagalan, akhirnya apa? Nggak bisa fokus sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya Pak, ya saudara. Contoh-contoh di Alkitab itu banyak banget, saudara. Ini contoh yang paling simpel adalah contohnya di Daud ini, saudara. Pribadinya Daud ini. Bagaimana dia bisa fokusnya sama Tuhan. Ini yang menjadi catatan penting. Kenapa, saudara?
Kalau Anda punya cara pandang melihat masalah itu menjadi masalah, Anda akan menjadi pribadi yang lemah, saudara. Ketika Anda mau fokusnya sama Tuhan, Anda akan punya kemampuan di mana Anda melihat setiap tantangan menjadi sebuah kesempatan. Kenapa? Karena fokusnya cuma sama Tuhan. Kalau Anda sadar, kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan, buat Tuhan masalah situasi keadaan ini kalau dibikin selesai, kelar gak saudara? Kelar. Terlalu mudah gak buat Tuhan? Sangat mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan gak intervensi masalah kita? Ini yang menjadi pembelajaran penting buat saudara dan buat saya. Tuhan mau melatih kita untuk belajar fokusnya sama Tuhan, bukan sama masalah kita. Pak, gimana Pak? Bapak kan gak ngalami. Coba diaplikasikan dalam hidup kami, Pak. Kira-kira kalau kita udah fokus sama Tuhan, Pak, bisa gak mengalami kegagalan? Oh, bisa. Bapak, Ibu, Saudara, Anda jangan pernah berpikir kemenangan, keberhasilan itu dalam sekali pencapaian. Ingat baik-baik loh Bapak Ibu Saudara. Sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan itu bisa dicapai lahir dari beberapa kegagalan-kegagalan yang pernah dialami oleh orang tersebut. Yang jadi pertanyaan begini, 7 kali orang benar dia jatuh, dia harusnya bangkit kembali. Yang mengerti katakan amin. Justru di balik kegagalan, hari ini Anda mungkin gagal, hari ini mungkin Anda berdoa belum dijawab, hari ini mungkin Anda sudah fokus sama Tuhan, kok sepertinya nunggu belum selesai, Tuhan sepertinya belum jawab. Simpel saudara, ingat baik-baik. Bisa jadi kegagalan, ruang tunggu saudara ini, Tuhan sedang bawa Anda untuk menuju kepada sebuah kemenangan. Yang mengerti dan mau percaya katakan amin. Jangan apatis saudara. Saya tahu hari-hari ini gak mudah. Tantangan ini belum selesai, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu akan menggeser Anda keluar dari fokusnya Tuhan. Iblis itu seperti pencuri, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia nggak bisa menghentikan saudara dalam rencana Tuhan. Dia akan geser posisi kita supaya kita nggak fokusnya sama Tuhan. Kalau kita nggak fokus sama Tuhan, akhirnya kita apa? Mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Waktu kekuatan yang lain nggak bisa membantu, akhirnya Anda stres. Anda mulai galau, Anda mulai bingung, nggak tahu melakukan apa. Bisa jadi Anda akan tinggalkan Tuhan. Daud mengajarkan kita, dia fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Bilang sama sebelahmu, yuk belajar fokusnya sama Tuhan. Bukan berarti fokus sama Tuhan, masalahnya tiba-tiba selesai loh Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik loh. Kita waktu fokus sama Tuhan, artinya bergantung sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Tetap melakukan bagian kita sambil tunggu waktunya Tuhan. Yang mengerti boleh anggukkan kepalanya. Haleluya. Yang kedua terakhir. Rahasia kemenangan Daud apa yang kita bisa pelajari. Yang kedua terakhir begini. Percaya dengan iman, saudara. Ayat tadi dikatakan demikian nih. 3 ayat ini menarik. Dari ayatnya yang ke-46-47. Dia ngomong begini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Supaya seluruh umat Israel ini tahu. Dia punya Tuhan yang perangnya bukan dengan pedang. Bukan dengan lembing. Tapi kemenangannya itu berperang itu karena Tuhan yang menyertai mereka. Wow, ini sebuah statement, sebuah pernyataan iman saudara. Iman ini lahirnya bukan karena mengira-ngira, bukan karena pengalaman manusia, bukan karena hikmatnya manusia saudara. Iman ini lahirnya dari firman Tuhan. Sebuah pengalaman, sebuah dimensi pengalaman rohani Daud. Dia begitu yakin, dia begitu optimis.
Kalau hari itu juga dia akan mengalami kemenangan karena dia bersandarnya sama Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saya tidak mengecilkan iman Bapak Ibu Saudara. Daud mengajarkan kita, dia belajar untuk percaya sama Tuhan dengan imannya. Alkitab bilang loh, iman tanpa perbuatan itu mati. Satu hal yang menarik begini, kenapa sih kita waktu menghadapi masalah, untuk belajar percaya sama Tuhan itu sulit? Amsal 3 ayat 5 itu memberikan perenungan buat saya begini saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita fokusnya belajar untuk tidak percaya sama Tuhan tapi malah takut sama masalah, akhirnya apa saudara? Kita akan diombang-ambingkan dengan cara berpikir kita. Pikiran dan perasaan ini akan mengganggu iman kita percaya sama Tuhan. Makanya musuh percaya itu adalah apa saudara? Yang membuat orang percaya, saudara dan saya ragu sama Tuhan, itu karena satu ini, kita bersandar dengan pikiran sendiri. Bapak Ibu Saudara, masalah itu nggak bisa dipikirkan saudara. Betul saudara. Makanya jangan bersandar dengan pikiran sendiri. Pikiran kita itu terbatas. Betul gak saudara? Katanya cuma segede sekepalan tangan ini katanya. Otak manusia itu. Kita mau memikirkan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Makanya saudara, ayo. Jangan bersandar sama pengertian sendiri. Saya nggak tahu masalah saudara hari-hari ini. Anda boleh memperhitungkan, menganalisa, memikirkan. Tetapi ingat, jangan sandarkan masalahmu, pikiranmu kepada pikiranmu sendiri. Apa yang kau pikirkan, asumsimu itu belum tentu benar. Makanya belajar percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua apa saudara? Untuk percaya, hadapi masalahmu. Masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan cara berpikir, cuma dipikir saja saudara. Makanya penting apa? Ayo dihadapi Bapak Ibu Saudara. Masalah jangan dibiarkan. Daud punya pengalaman waktu dia diolok-olok sama orang Filistin. Dia ngomong begini, Tuhan yang pernah menyelamatkan aku dari cakar beruang dan harimau, hari ini juga dia juga akan menyelamatkan aku. Dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Pernah nggak saudara dulu punya masalah, kemudian Anda sepertinya nggak ada jalan keluar, dan Anda mampu melewati sampai hari ini? Bukankah itu pertolongan datangnya dari Tuhan? Ayo ingat kembali, pengalaman-pengalaman Anda dengan Tuhan itu yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini dan ke depan Tuhan pasti tolong, saudara. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. 7 kali orang benar jatuh, bangkit lagi, percaya penuh. Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang mau dan mampu tolong saudara dan saya. Anda minta tolong sama teman, sahabat, keluarga, dia mampu belum tentu mau tolong saudara. Dia mau belum tentu mampu. Tuhan Yesus, dia mampu dan mau tolong saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. 2 prinsip, 2 rahasia kemenangan Daud ini. Yang pertama fokusnya kepada Tuhan. Yang kedua percaya dengan iman sungguh-sungguh. Saya lagi merenung saudara. 2 prinsip, 2 rahasia kemenangan Daud ini bisa muncul ini dari mana saudara? Ini kata kunci yang terakhir. Apa yang membuat Daud bisa fokus sama Tuhan dan percaya dengan iman sungguh-sungguh sama Tuhan dan sehingga dia mengalami kemenangan? Kuncinya cuma simpel. Buka 1 ayat terakhir. 2 ayat ya. Di Mazmur 119 ayatnya yang ke-64. Ini penulisnya tidak dituliskan di dalam Alkitab. Ada kemungkinan tafsiran-tafsiran saya ini Daud. Karena apa? 70% lebih itu Mazmur yang menulis Daud. Dari cara gaya hidupnya, dari kehidupannya, penulisannya kemungkinan saudara. Saya nggak menafsir ya, kemungkinan. Mazmur 119 ayat 164 katakan demikian.
7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Orang yang bisa punya rahasia kemenangan Daud ini, fokus sama Tuhan dan percaya dengan iman. Saya terlalu yakin dia punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan dalam hidupnya. Saudara, ayo. Manusia daging kita ini lemah, saudara. Kita nggak mampu cuma pakai logika, pikiran, pengalaman manusia. Makanya hari-hari ini kataku dia paling penting begini. Pelajaran yang Daud berikan buat kita adalah begini. Daud punya keintiman doa, bangun hubungan korelasi dengan Tuhan. Tahu nggak impactnya apa, saudara? Hari-hari ini mungkin Anda mengalami kelelahan, capek menghadapi masalah, Pak. Keadaan nggak menentu, Pak. Paksakan mulai hari ini. Ambil komitmen kembali. Bangun pagi, doa, cari Tuhan. Waktu di jalan Anda muji, nyembah Tuhan. Waktu di kantor punya waktu luang Anda muji, nyembah Tuhan. Ketika Anda punya kebiasaan membangun keintiman dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan demikian, saudara. Tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Keren banget, saudara. Orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan, yang membangun keintiman dengan Tuhan, punya gaya kehidupan doa, lifestyle-nya, gaya hidupnya setiap hari dengan doa, saudara. Dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Keren banget. Kekuatan kalau datangnya dari dalam. Anda punya korelasi hubungan sama Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Anda akan menjadi pribadi yang tough. Anda akan bisa melakukan pengalaman, kemampuan rahasia kemenangan Daud. Masalah mungkin belum berubah, keadaan mungkin berubah, situasi mungkin berubah, tapi Anda nggak akan terkontaminasi, Anda tidak akan tertekan oleh masalah yang ada. Anda tetap fokusnya sama Tuhan. Dan yang kedua, Anda tetap percaya Tuhan pasti tolong. Rahasianya cuma di sini, nggak ada yang lain. DNA gereja kita adalah pujian, penyembahan, restorasi Pondok Daud. Ayo kembali kepada basic panggilan setiap kita. Bangun manusia roh kita. Saat orang lain nggak melihat Anda punya hubungan dengan Tuhan, itulah kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Mau saudara mengalami kemenangan, rahasia yang dilakukan oleh Daud. Dia punya korelasi hubungan intim dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa tolong Daud, Tuhan bisa kasih kekuatan buat saudara dan saya untuk melewati tantangan masalah yang ada, dan akhirnya kita akan melihat kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau ambil keputusan hari ini, mengalami kemenangan dengan Tuhan, keluar dari masalahmu, bangkit. Kemenangan bukan karena pengalaman senjata kita, karena ada Tuhan yang menyertai hidup saudara dan saya. Tundukkan kepala di depan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah bicara buat setiap kami. Kami tahu di masa-masa ini bukan masa yang mudah, bukan masa yang gampang ya Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang luar biasa. Hari ini Kau bicara buat kami melalui hamba-Mu Daud Tuhan, yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia mengalami kemenangan di masa-masa yang sulit. Tantangannya begitu besar, yang tidak mudah yang sedang dia hadapi. Dia mengajarkan buat setiap kami, untuk kami fokus sama Tuhan dan kami percaya sama Tuhan. Untuk fokus dan percaya kuncinya cuma satu. Kami hanya bersandar sama Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami janji kami mau bangun keintiman sama Tuhan. Kami mau bangun manusia roh kami ya Tuhan. Biar roh kami jadi kuat. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah. Waktu roh kami kuat, kami akan tetap bertahan. Dan kami akhirnya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan. Biar dengan kemenangan kami, dunia boleh melihat ada Kristus, ada Tuhan kami yang hidup, yang menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa. Materikan firman-Mu dalam hati kami, ajar kami, Roh Kudus, untuk kami mau melakukannya ya Bapak.
Tuhan terima kasih, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita siapkan roti dan anggurnya, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yuk disiapkan roti dan anggurnya saudara. Perjamuan kudus ini bukan ritual agama. Perjamuan kudus ini ada satu peristiwa yang penting, di mana Tuhan mengingatkan setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan datang ke dunia, rela mati buat saudara dan saya. Karena Tuhan tahu tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Harusnya kita nggak layak masuk surga. Tuhan angkat kita, kasih karunia turun dalam hidup kita waktu kita percaya dengan iman. Dan hari ini, biar kita mengingat kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan mau kita makan dengan cara yang benar, Bapak Ibu Saudara. Jika sekiranya hari ini ada dosa, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, saya kasih waktu, kita minta ampun sama Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Jangan ada yang tersembunyi, karena di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Ampuni Tuhan. Tuhan, Kau mendengar setiap pengakuan kami. Firman-Mu berkata, waktu kami mengaku Engkau Tuhan setia dan adil, Engkau yang menyucikan kami dari setiap pelanggaran dan kejahatan kami, sehingga kami boleh layak masuk dalam perjamuan kudus ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti dengan kanan kita tinggi-tinggi, Bapak Saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jangan ada yang diam, Bapak Saudara, jangan ada yang diam.
Tuhan, terima kasih, Kau baik, Kau luar biasa. Terima kasih buat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar firman ini boleh tertanam di dalam hati kami. Ajar kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari-hari ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang dahsyat yang menyertai setiap hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami. Menyembuhkan kami, melepaskan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau jadi sembuh. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Pimpin kami terus Tuhan. Kami tetap ada dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan berjalan, bergerak, membawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Ora basikana rabata shandara rabaya rabata. Ora basikana rabaya rabata shandara rabaya rabata. Bapak, kami ucap syukur buat ibadah siang hari ini. Kami berterima kasih oleh lawatan-Mu yang dahsyat, hadirat-Mu yang dahsyat juga. Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah ibadah di siang hari ini. Terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar terus kami dipenuhi oleh firman-Mu ya Pak. Biar kami bertumbuh akan pengenalan Tuhan Yesus ya Bapak. Berkati kami semuanya Bapak. Biarlah firman yang disampaikan kami mau nyatakan dalam kehidupan kami dan kami mau praktekkan di dalam kehidupan kami. Oh sikana rabata syandara rabaya raba. Kami berdoa untuk siang hari ini buat gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotorajo dan keempat wakilnya, karyawan kami Bapak Budianto Totong dan gembala di tempat kami Pak Roni Pujianto. Engkau yang memberkati Bapak rohani kami ya Pak. Pakai luar biasa dan dahsyat ya Bapak. Biar setiap pelayanannya berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Bungkus dengan darah Yesus, perlindungan Tuhan Yesus sempurna dari kuasa apapun, dari penyakit apapun. Berkati keluarga besarnya ya Bapak. Ora pasikana rapata syandara. Kami berdoa buat Indonesia, shalom buat Indonesia. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkati dari Sabang sampai Merauke. Banyak orang-orang datang berbalik kepada Engkau. Banyak orang-orang benar ada di bangsa ini ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kegerakan radikalisme, LGBT, narkoba kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa buat pemimpin yang ada di bangsa ini, dari mulai presiden dan sampai ke level yang paling bawah. Kami berdoa roh takut akan Engkau ada pada pemimpin kami. Roh kebijaksanaan juga ada pada pemimpin kami. Terima kasih Kau memberkati keluarga besarnya juga Pak. Ora pasikana rabata. Kami saat ini berdoa buat jemaat yang ada di GBI Rempuasa Tuhan ya Bapak. Bapak, Engkau yang kuatkan ya Bapak. Segala pergumulan dan masalah yang boleh ada, kami yakin dan percaya jemaat kami kuat di dalam Engkau. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangannya ya. Warga besar diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Pak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami Bapak. Sebelum kami berpisah, kami rindu melalui berkat oleh hamba-Mu ya Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri pada kita hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati. Dengan iman percaya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah bicara kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah penuhi kami, berkati kami dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Sebelum kami akhiri pada ini, sempurnakan dengan berkat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan. Kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah Bapak Ibu Saudara dalam segala aktivitas-Mu dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini curahkan Bapa dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih, anugerah, damai sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup.
penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua, menyertai kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.